Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Episode kali ini by Matt akan menjelaskan tentang penalaran kuantitatif ya, hanya dengan melihat pola. Langsung saja, soal yang pertama. 5 bulan berturut-turut diperoleh keuntungan jika rata-rata keuntungan sampai bulan ke-6 sebesar 156, maka keuntungan pada bulan ke-6 adalah. Untuk mengerjakan soal ini, kita menggunakan rumus rata-rata gabungan ya. Masih ingat kan bab statistika? Yang pertama kita tulis dulu rata-rata keuntungan bulan ke-6 ya. Itu adalah sebesar 156 keuntungan sampai bulan ke-6. Berarti kemudian jumlah untungnya 6 dikali 156 sama dengan 936. Nah, jadi dari bulan pertama sampai bulan ke-6 itu jumlah untungnya 936. Sekarang kita lanjutkan lagi jumlah untung 5 bulan dari bulan 1 sampai bulan 5 ya. Kita jumlahkan 142,5 tambah 153 tambah 164,5 tambah 155 tambah 161. Jadi sama dengan 776. Itu dari bulan 1 sampai bulan 5. Nah, caranya ya untuk mencari keuntungan bulan yang ke-6 berarti rata-rata jumlah untung 6 bulan dikurangi jumlah untung 5 bulan sama dengan 160. Berarti jawabannya yang B gitu ya. Paham sampai sini? Oke, paham. Perhatikan pada soal yang kedua ini ya, A dikurang 2B. Kemudian di sini dipangkat 2, kemudian pertanyaannya adalah A dikurang 2B itu berapa sih gitu ya. Kebanyakan peserta mengerjakan soal ini itu dengan cara manual, dihitung satu-satu gitu ya. Padahal sebenarnya tinggal kita balik aja gitu nah. Jadi A dikurang 2B dikuadratkan sama dengan 16. Maka A dikurang 2B sama dengan akar dari 16. Akar 16, 4. Berarti jawabannya adalah C. Soal yang ketiga. Jika diketahui X adalah penjumlahan bilangan ganjil dari 1 sampai dengan 24 dan Y adalah hasil penjumlahan bilangan genap dari 1 sampai dengan 24, maka berlaku ya. Soal ini itu menyuruh kita untuk membandingkan. Jadi kita tulis dulu nih ya. Jawabannya sudah pasti, kalau dilihat dari polanya sudah pasti bilangan genap ya. Tapi kita buktikan dulu. Kita tulis di sini X. Kemudian yang satunya Y. Ya. Untuk X-nya itu adalah karena dia ganjil ya. 1 sampai 24 berarti 1, 3, 5, 7 sampai 23. Ingat, ganjil ya. Kemudian Y-nya karena dia penjumlahan bilangan genap berarti 1 sampai 24, berarti 2, 4, 6, 8 dan 24. Nah, yang ini adalah genap. Kemudian yang atasnya tadi X-nya tadi adalah ganjil. Lalu itu tidak perlu ditambah satu-satu gitu ya. Sudah pasti kelihatan gitu. Maka kesimpulannya adalah X lebih kecil dari Y atau Y lebih besar dari X ya. Berarti jawabannya adalah yang B gitu ya. Soal yang keempat, jika 2P sama dengan 4Q dan Q sama dengan 2R, manakah pernyataan di bawah ini yang tidak tepat? Nah, jadi
Bisa menentukannya dengan melihat pola perbandingannya ya. Jadi 2P sama dengan 4Q itu sama aja P sama dengan 2Q gitu ya. Karena 4Q-nya dibagi 2. Maka P sudah pasti lebih besar dari Q gitu ya. Karena untuk 1P itu butuh 2Q, berarti P lebih besar dari Q. Kemudian yang kedua, Q sama dengan 2R. Maka sudah pasti Q lebih besar dari R. Paham ya sampai sini? Oke. Kemudian kita lihat di sini. Maka hasilnya adalah P lebih besar dari Q dan Q lebih besar dari R. Sekarang kita analisis dulu tuh pilihan gandanya. P lebih besar dari Q. Yang mana? Yang A. Ya. Yang A berarti benar, sementara pertanyaannya adalah disuruh cari yang salah atau yang tidak tepat. Berarti kita coret nih yang A. Kemudian Q lebih besar dari R, yang B juga kita coret. Nah, kemudian P sama dengan R, kita juga belum tahu. Sekarang yang D, P sama dengan 2Q. Mana? Nah, ini P sama dengan 2Q, kita coret juga. Kemudian yang E kita juga belum tahu. Sekarang kita tinggal punya pilihan C dan E. Nah, sekarang kita jumlahkan itu. P ditambah Q lebih besar dari R gitu ya. Berarti P tambah Q sama dengan 2Q ditambah Q. Karena P-nya 2Q ya, berarti hasilnya adalah 3Q. Kemudian karena Q adalah 2R, berarti 3Q berapa R? 6R gitu ya. Maka P tambah Q adalah 6R. Nah, jadi pernyataan ini P tambah Q lebih besar dari R itu benar gitu ya. Nah, berarti yang salah yang C. Ya, karena sudah pasti P itu tidak sama dengan R. Sementara pilihan yang C itu adalah P sama dengan R. Paham ya? Oke. Soal yang kelima. Nah, coba kalian perhatikan soalnya. Sebelum mengerjakan soal ini, saya mau kasih ilustrasi dulu yang angka yang lebih kecil ya. Misalnya ada angka 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Kita cari rata-ratanya ini. Kita lihat polanya ya. 1 tambah 9, 10. 2 ditambah 8, 10. 3 ditambah 7, 10 juga. 4 ditambah 6, 10. Nah, tersisa angka 5. Ini kita jumlahkan sama dengan 45 per 9 sama dengan 5. Jadi rata-ratanya adalah 5 gitu ya. Nah, nanti ada cara yang lebih mudah ini. Sekarang kita jumlahkan dulu ini. Berarti caranya sama gitu ya. Karena ini adalah selisihnya konstan atau selisihnya tetap ya. Karena selisihnya tetap, caranya mudah banget. Kita tulis dulu angkanya semuanya. Oke, kemudian dari bilangan pertama ke yang terakhir dijumlahkan. Berapa hasilnya? 2320. Kemudian ini tambahkan ini juga sama 2320. Ini juga sama dan yang ini sama juga. Nah, jadi caranya itu ya, karena dia berpasangan dua-dua, ya kita tinggal cari rata-ratanya. 2320 dibagi 2 sama dengan 1160. Kok bisa seperti itu? Sekarang kita lihat yang sebelah sini nih. Ini yang angka 10 ini kan penjumlahan dari dua angka. Ya udah tinggal dibagi 2 aja gitu ya, karena selisihnya konstan. Selisihnya yaitu selisihnya satu semua kan, selisihnya tetap. Jadi 10 dibagi 2 sama dengan 5. Nah, kalau yang satunya ini, yang soal aslinya itu selisihnya berapa? Selisihnya 10 semua. Jadi karena selisihnya tetap, maka dijumlahkan lalu dibagi 2. Oke, paham sampai sini? Paham ya? Oke. Soal yang ke-6 ya. Biasanya untuk mengerjakan soal ini
itu dikerjakan masing-masing pecahan terlebih dahulu. Tapi di sini kita lihat polanya dengan merubah menjadi perkalian semua ya. Artinya kalau dirubah menjadi perkalian itu pecahannya penyebutnya dibalik. Jadi 1/2 dikali 4/3 dikali 2/3 dikali 5/4 dikali 1/5 dikali 4/6. Oke, sekarang tinggal kita coret nih yang sama. 2 sama 2, kemudian mana lagi? 4 sama 4, dan 5 dan 5 gitu ya. Tinggal yang pembilangnya ada angka 1, 4, dan 1. Kita kalikan, berarti hasilnya berapa? 4. 1 kali 4 kali 1. Kemudian yang penyebutnya 3 kali 3 kali 6. 54. Nah, setelah ini kita sederhanakan, dibagi 2. Berarti hasilnya adalah 2/27. Jawabannya adalah yang A. Mudah ya? Paham ya sampai sini? Oke. Oke guys, untuk pembahasan soal UTBK lainnya, silahkan kalian lihat linknya di deskripsi ya. Jika kalian menyukai video ini, silahkan tekan like, subscribe, dan nyalakan loncengnya agar kalian selalu mendapat notifikasi video pembahasan soal-soal UTBK yang baru dari Bymath. Saya akhiri, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di episode selanjutnya.